Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifiani Damayanti dengan NIM 1930201166. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama tentang memahami isi kurikulum. Sebelum itu, saya menjelaskan apa itu kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam sistem pendidikan. Karena dalam kurikulum tidak harus merumuskan tentang tujuan yang harus dicapai sehingga memperjelas arah pendidikan, tetapi juga memberikan pemahaman tentang pengalaman belajar yang harus dimiliki setiap siswa. Di dalam kurikulum juga terangkum berbagai kegiatan dan pola pengajaran yang dapat menentukan arah proses pembelajaran. Oleh karena itu, menelaah dan mengkaji kurikulum merupakan suatu kewajiban bagi seorang guru. Sebagai contohnya, ketika calon guru atau seorang pendidik menghadapi situasi yang mengharuskan untuk membuat keputusan tentang isi pembelajaran tanpa menerima banyak bantuan, perlu mengetahui ide-ide dan alat yang dapat membantunya untuk melakukan pembelajaran. Telah banyak ditemukan bahwa kebanyakan pendidik berusaha mengajarkan lebih banyak pengetahuan, namun dengan informasi yang tidak relevan. Akhirnya siswa terhalangi dalam mempelajari mata pelajaran akibat adanya kekacauan verbal. Jika dikaitkan dengan kurikulum IPS yang dinyatakan oleh Banks bahwa yang intinya adalah dalam pembelajaran IPS, siswa masih sangat sedikit dalam menggunakan teori dalam ilmu-ilmu sosial yang ada. Hal ini menunjukkan betapa sulitnya seorang guru dalam menerapkan pembelajaran IPS melalui teori ilmu sosial. Kita ambil salah satu contohnya pada kurikulum 2006 yang dikenal kurikulum Satuan Pendidikan Tingkat Persekolahan atau KTSP, mengemukakan bahwa tujuan mata pelajaran IPS dilatar belakangi oleh pertimbangan bahwa di masa yang akan datang para siswa dihadapkan dengan tantangan yang sangat berat. Maka dari itu ada tujuan mata pelajaran IPS yang telah diterapkan, yaitu yang pertama, mengenai konsep mata pelajaran IPS yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Maksudnya di sini adalah kita harus memahami apa saja yang isi materi yang akan dijelaskan nanti sebelum diterapkan di kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inquiry, memencarkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Maksudnya di sini adalah sebagai seorang siswa harus memiliki kreativitas berpikir dalam memecahkan masalah di kehidupan sosial. Contohnya seperti berdiskusi, mengeluarkan pendapat tentang masalah kehidupan sosial atau berdebat dengan masalah yang kehidupan sosial. Yang ketiga, memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai norm sosial dan kemanusiaan. Maksudnya, kita harus memiliki rasa kemanusiaan dan sifat sosial yang tinggi dalam kehidupan bersosial. Yang keempat dan terakhir yaitu memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan komitmen dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional, dan global. Untuk mencapai tujuan mata pelajaran IPS ini, maka standar kompetensi dan kompetensi dasar kurikulum 2006 atau KTSP untuk SD atau MI dikembangkan. Yang kedua, kurikulum rencana pelajaran 1947 sampai 1968. Yang pertama, kurikulum 1947 rencana pelajaran. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Sejumlah kalangan menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dari kurikulum 1950. Bentuknya memuat dua hal pokok. Yang pertama,
daftar mata pelajaran dan jam pengajaran. Yang kedua, garis-garis besar pengajaran, orientasi, rencana pelajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran. Yang diutamakan adalah pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Yang kedua, kurikulum 1952, rencana pelajaran terurai. Kurikulum ini mengalami penyempurnaan yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kurikulum 1964, rencana pendidikan. Kurikulum ini juga mengalami penyempurnaan dan pembelajarannya dipusatkan pada program Pancawardhana yang berfokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Yang keempat, kurikulum 1968, kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara kurikulum 2006 dan juga kurikulum 2013. Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat perbedaan antara kurikulum 2006 dan juga kurikulum 2013. Yang pertama yang terletak pada filosofi kurikulum. Kurikulum 2013 mengandung filosofi elektisisme. Istilah ini secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yakni elektikos, yang artinya memilih atau menyeleksi. Dengan demikian, filsafat elektrik pada hakikatnya ingin memilih yang terbaik dari banyak pendekatan yang berbeda-beda, yakni dari aliran filsafat pendidikan perennialisme, esensialisme, romantik naturalisme, dan juga rekonstruksionisme. Tentu saja, alasan dipilihnya filsafat pendidikan tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang bunyi dari tujuan pendidikan nasional adalah pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan. Baiklah, perbedaan yang selanjutnya yakni terletak pada soft skill dan juga hard skill. Soft skill adalah kualitas diri seseorang terkait dengan kepribadian dan keahlian sosial yang terlihat pada keterampilannya dalam berhubungan dengan orang lain atau interpersonal skill, dan keterampilan dalam mengaturnya diri sendiri atau intrapersonal skill. Hal ini diperlukan untuk mengembangkan kerjasama secara maksimal. Sedangkan hard skill merupakan kualitas diri seseorang terkait dengan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan teknis yang berhubungan dengan bidang ilmu yang dipelajarinya. Tentang pengurangan jumlah mata pelajaran dan penambahan jumlah jam belajar. Secara umum, kurikulum 2013 memiliki jumlah mata pelajaran yang lebih sedikit, tetapi bertambah jumlah jam belajar. Pada kurikulum 2013 SD, sejumlah mata pelajaran dipaksa untuk dibubarkan ke mata pelajaran yang lain. Menurut kematerian kurikulum 2006, masih banyak memiliki kekurangan. Kurikulum 2006 dianggap terlalu padat dikarenakan mata pelajaran yang terlalu banyak serta belum penuh berbasis kepada tujuan pendidik. Kementerian juga berpendapat bahwa kurikulum 2006 masih terlalu kaku dan belum begitu jelas sehingga menimbulkan multitafsir. Dengan berkurangnya jumlah mata pelajaran untuk semua tingkat sekolah dari tingkat dasar maupun sampai tingkat menengah ke atas atau SMA akan dilaksanakan sebagai bentuk dari perubahan dan
Perubahan dari kurikulum. Kementerian Pendidik dan Kebudayaan telah mengurangi jumlah mata pelajaran sekolah dasar pada kurikulum tahun depan. Siswa hanya mendapat 6 mata pelajaran, yaitu matematika, bahasa Indonesia, agama, pendidikan jasmani, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, dan kesenian. Sedangkan IPA dan IPS menjadi tematik di pelajaran lain. Karena beberapa mata pelajaran melebur secara tematik ke teman-teman yang lebih terintegrasi atau terpadu. Pembelajaran terpadu didefinisikan juga sebagai suatu konsep dapat dikatakan sebagai pendekat belajar yang melibatkan beberapa bidang studi untuk memberikan pengalaman yang bermakna pada anak. Dikatakan bahwa pembelajaran seperti itu, anak diharapkan selalu mendapatkan kesempatan untuk terlihat secara aktif sesuai dengan apresiasi dan minatnya, karena pembelajaran terpadu sangat menghargai keragaman. Materi selanjutnya, organisasi kurikulum pembelajaran. Untuk kurikulum 2013 SD merujuk kepada bentuk keempat pengembangan organisasi kurikulum, yaitu the integrated developmental activity curriculum. Implikasi dari pengembangan organisasi kurikulum tersebut adalah pelajar dikemas secara tematik. Pembelajaran tematik merupakan suatu pendekatan pembelajaran dengan mengatakan dan memadukan materi ajar dalam suatu topik atau tema tertentu dengan aspek perkembangan anak serta kebutuhan dan tuntunan lingkungannya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pelajaran lain, karena beberapa mata pelajaran melebur secara tematik ke teman-teman yang lebih terintegrasi atau terpadu. Pembelajaran terpadu didefinisikan juga sebagai suatu konsep dapat dikatakan sebagai pendekat belajar yang melibatkan beberapa bidang studi untuk memberikan pengalaman yang bermakna pada anak. Dikatakan bahwa pembelajaran seperti itu, anak diharapkan selalu mendapatkan kesempatan untuk terlihat secara aktif sesuai dengan apresiasi dan minatnya, karena pembelajaran terpadu sangat menghargai keragaman. Materi selanjutnya, organisasi kurikulum pembelajaran. Untuk kurikulum 2013 SD merujuk kepada bentuk keempat pengembangan organisasi kurikulum, yaitu the integrated developmental activity curriculum. Implikasi dari pengembangan organisasi kurikulum tersebut adalah pelajar dikemas secara tematik. Pembelajaran tematik merupakan suatu pendekatan pembelajaran dengan mengatakan dan memadukan materi ajar dalam suatu topik atau tema tertentu dengan aspek perkembangan anak serta kebutuhan dan
tuntunan lingkungannya. 5. Pendekatan pembelajaran saintifik. Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik yang merupakan ciri esensial dalam pembelajarannya. Pendekatan tersebut memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang didapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu. 2. Penjelasan guru, respon siswa, dan interaksi edukatif guru-siswa terbatas dari prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif atau penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis. 3. Mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis, analitis, dan mengaplikasikan materi pembelajaran. 4. Menginspirasi siswa mampu berpikir hipotetik dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari materi pembelajaran. 5. Mendorong dan menginspirasi siswa mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam merespon materi pembelajaran. 6. Berbasis pada konsep teori dan fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan. 7. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas, namun menarik sistem penyajiannya. Kemudian, sebuah proses pembelajaran harus terhindar dari sifat-sifat atau nilai-nilai yang non-ilmiah, meliputi intuisi, penggunaan akal sehat yang keliru, prasangka, penemuan, coba-coba, dan berpikir logis. 6. Penerapan pembelajaran student-centered learning. Model pembelajaran yang selama ini dilakukan banyak menggunakan pembelajaran konvensional atau dikenal dengan teacher-centered learning. Model ini seperti halnya model kuliah mimbar yang kental dengan suasana instruksional dan dirasa kurang sesuai dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Pola pembelajaran konvensional atau paradigma faculty teaching yang teacher-center bergeser ke student-center sangat tepat untuk diimplementasikan pada proses pembelajaran di kelas. Beberapa model pembelajaran student-centered learning dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Small group discussion. Metode diskusi merupakan metode pembelajaran yang melibatkan antara kelompok siswa untuk membahas atau menganalisis masalah yang dipresentasikan. Metode ini sangat penting untuk diterapkan di kelas. Model pembelajaran ini melatih dan mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang berorientasi pada masalah otentik dari kehidupan faktual para siswa untuk merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi. 2. Problem-based learning. Model pembelajaran ini melatih dan mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang berorientasi pada masalah otentik dari kehidupan aktual para siswa untuk merangsang kemampuan berpikir tinggi, khususnya kritis dan kreatif. Metode ini berbentuk pemberian tugas belajar atau penelitian kepada para siswa dengan tujuan supaya para siswa dapat mencari sendiri jawabannya tanpa atau sedikit bantuan dari guru. 3. Discovery. Metode ini berbentuk pemberian tugas belajar atau penelitian kepada para siswa dengan tujuan supaya para siswa dapat mencari sendiri jawabannya tanpa bantuan guru. Dengan metode ini, guru harus menyediakan data atau metode untuk menelusuri pengetahuan yang akan dipelajari siswa dan memeriksa dan memberikan ulasan terhadap hasil belajar siswa. Sedangkan siswa harus mencari, mengumpulkan, dan menyusun informasi yang ada untuk mendeskripsikan suatu pengetahuan yang baru dan mempresentasikan secara verbal dan non-verbal. 4. Project-based learning. Project-based learning atau pembelajaran berbasis proyek merupakan metode dengan pemberian tugas-tugas yang kompleks yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan yang menantang atau permasalahan yang melibatkan para siswa di dalam desain pemecahan masalah, mengambil keputusan atau aktivitas investigasi yang akan memberi peluang bagi para siswa untuk bekerja secara otonomi dengan periode waktu yang lama, dan akhirnya menghasilkan produk-produk yang nyata atau presentasi-presentasi. Definisi kreativitas. Berbicara tentang definisi kreativitas, ada perubahan-perubahan yang mengalami peningkatan yang bersifat multidimensial seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya, yang mana hal ini mendorong tuntunan-tuntunan, pemikiran, dan tindakan. Di samping itu, guru juga harus kreatif dalam memecahkan berbagai masalah yang timbul. Pengembangan cara berpikir dan terbuka serta kreatif sebagai bentuk representasi yang menekankan
agar berpikir divergen daripada berpikir yang konvergen. Menurut Ababil pada tahun 1983, 31 sampai 32 dan Supriyadi pada tahun 1994 sampai 4 sampai 6. Hal ini kata mereka disebabkan oleh dua alasan ya. Jadi dua alasan yang menyebabkan hal ini, kata yang pertama dari kata Amabil pada tahun 1983 dan juga yang kedua kata Supriyadi pada tahun 1994. Kreativitas merupakan bentuk hipotesis multidimensial yang mengandung beragam tafsiran yang beragam. Definisi-definisi kreativitas memberikan tekanan yang berbeda tergantung dasar teori yang menjadi acuan yang membuat definisi tersebut. Dalam keagamaan, definisi tersebut bisa membuat seseorang menganut definisi secara konsensual maupun konseptual. Secara konsensual berarti menekankan segi produk kreatif itu dinilai dari segi derajat kreativitas pengamat yang ahli. Hal ini sesuai dengan Amabil pada tahun 1983 ayat 31 mengemukakan bahwa suatu produk atau respon seseorang dikatakan kreatif apabila menurut penilaian orang ahli atau pengamat yang mempunyai kewenangan dalam berbidang bahwa itu adalah kreatif, berbeda dengan definisi yang bersifat konseptual. Kreativitas dijadikan dalam kriteria-kriteria tertentu tentang suatu produk dinamakan kreatif. Menurut Amabil juga pada tahun 1983 Amabil mengatakan suatu produk itu dibilang kreatif itu apabila sudah memenuhi beberapa kriteria seperti yang pertama, produk tersebut bersifat baru. Jadi suatu produk itu bisa dibilang kreatif kalau ketika produk itu sudah bersifat baru, unik, berguna, benar, dan bernilai. Adapun yang kedua, Amabil mengatakan lebih bersifat heuristik, yaitu menampilkan metode yang belum pernah atau jarang dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Jadi menurut Amabil, suatu produk itu bisa dibilang kreatif ketika produk tersebut bisa ternilai baru, unik, berguna, benar, serta mempunyai metode-metode yang memang belum dilakukan di tahap-tahap sebelumnya. Jadi hal itu memang kelihatan dalam bentuk yang cukup baru. Sedangkan menurut Bessemer dan Trefenger pada tahun 1981 menyebut bahwa produk itu kreatif apabila memiliki 3 kategori katanya. Yang pertama, kebaharuan, novelty, diartikan sejauh mana produk itu baru dalam hal jumlah dan luas proses yang baru, teknik baru, bahan baru, konsep-konsep yang baru yang terlibat. Artinya hal itu memang terbentuk dalam hal yang baru. Yang kedua, Bessemer mengatakan pemecah resolution menyangkut sejauh mana produk itu telah memenuhi kebutuhan-kebutuhan, bahwa produk itu perlu makna, logis, dapat diterima secara akal sehat dan mengikuti alur pikiran yang dapat dipertanggungjawabkan. Juga berguna karena dapat diterapkan secara praktis. Untuk mengetahui hal ini terdapat kriteria yang pengujinya jelas. Jadi mungkin demikian materi singkat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu B. Sumber dan aktivitas dalam perubahan. Peran dan makna pengembangan kreativitas bagi guru bukan sekedar berguna untuk mewujudkan aktualisasi diri secara optimal, melainkan juga untuk meningkatkan kualitas hidup lingkungan sosialnya. Pemikiran kreatif itu tidak selalu mengembangkan nilai-nilai yang universal, dan kebutuhan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kebutuhan akan keterhubungan. Maksudnya itu bahwa di masyarakat yang luas, terutama sebagai seorang IPS, itu hendaknya kita hidup secara inklusif. Yang kedua, itu
yaitu kebutuhan akan transendensi, yaitu kebutuhan kesadaran bahwa kita sebagai manusia di satu sisi itu adalah yang paling mulia di dunia, yang dibekali akal dan juga pikiran atau nalar yang menjadikan pemimpin atau khalifah di bumi. Yang ketiga yaitu kebutuhan akan identitas, karena identitas itu adalah karakteristik, sifat, bentuk spesifik yang tak menggantikan